Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai sindrom Tourette. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sindrom Tourette? Pertama, kita mulai dari definisi Tourette syndrome terlebih dahulu. Tourette syndrome merupakan gangguan neurologis yang menyebabkan gerakan cepat dan berulang atau suara vokal yang tidak diinginkan, di mana terjadinya secara tiba-tiba dan juga tidak terkendali. Selain itu, Tourette syndrome di sini merupakan salah satu kelompok dari gangguan perkembangan sistem saraf yang disebut dengan gangguan tic. Nah, sekarang faktor apa sih biasanya yang bisa menyebabkan terjadinya Tourette syndrome ini? Yang pertama yaitu ada faktor genetik. Jadi, Tourette syndrome sebagian besar terjadi secara genetik, minimal riwayat tics dan juga OCD. Kemudian ada gangguan perinatal, contohnya seperti ada cedera saat kelahiran. Lalu yang terakhir ada PANDAS, yaitu singkatan dari Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal Infection, atau gangguan neuropsikiatris autoimun, di mana PANDAS ini disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus maupun virus-virus yang diduga berperan dalam perkembangan gangguan Tourette syndrome. Kita lanjut mengenai epidemiologi, di mana Tourette syndrome ini lebih banyak didapatkan pada laki-laki dibanding dengan perempuan dengan perbandingan atau rasio 3:1. Diperkirakan mengenai 1-10 dari 1.000 anak di seluruh dunia. Kemudian dalam 10-20% kasus, gejala dari Tourette syndrome itu bertahan bahkan bisa juga sampai memburuk. Untuk usianya rata-rata pada saat episode pertama tics motorik, yaitu pada usia 4-6 tahun. Kategori tics atau sindrom Tourette diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ada tics simplex dan tics kompleks. Tics simplex ini bersifat muncul secara tiba-tiba, gerakannya singkat, dan adanya gerakan berulang yang melibatkan beberapa kelompok otot. Tics simplex akan lebih umum ditemukan jika dibandingkan dengan tics kompleks. Dalam klinis, terkadang tics simplex akan mendahului terjadinya tics kompleks. Tics simplex sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada tics simplex motorik dan tics simplex vokal. Untuk tics simplex motorik, contohnya adalah mengedipkan mata atau gerakan mata yang tidak normal secara berulang, wajah yang meringis, gerakan mengangkat bahu yang berulang, atau gerakan menyentak pada kepala atau bahu. Sedangkan pada tics simplex vokal, contohnya ada batuk, mengendus-ngendus, adanya suara serak, ataupun mendukur. Sedangkan jika kita bandingkan dengan tics kompleks ini melibatkan pola gerakan yang berbeda, yaitu melibatkan kelompok otot dari bagian tubuh yang berbeda, sehingga menimbulkan suatu gerakan tics yang lebih kompleks jika kita bandingkan dengan tics simplex. Sebagai contoh, adanya gerakan tics berupa wajah yang meringis yang dikombinasikan dengan gerakan memutar kepala atau mengangkat bahu yang gerakannya timbul secara bersamaan. Tics kompleks sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada tics kompleks motorik dan tics kompleks vokal. Untuk tics kompleks motorik, itu contohnya seperti adanya gerakan mengendus-ngendus disertai dengan menyentuh objek, atau gerakan yang melompat-lompat, atau gerakan memutar, atau menghentakkan anggota gerak tubuh lainnya. Sedangkan dengan tics kompleks yang vokal, contohnya ada mengulangi kata-kata yang sudah disebutkan oleh diri pasien, atau mengulangi kata-kata atau kalimat yang dibicarakan orang lain, atau yang kita kenal sebagai ekolalia. Atau menggunakan kata-kata vulgar atau kata-kata makian yang kita kenal sebagai koprolalia. Ya baik, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria diagnosis menurut DSM-4, di mana dijelaskan terdapat adanya berbagai macam tics, itu baik itu motorik maupun tics vokalisasi, telah muncul beberapa kali selama kurun waktu gangguan, walaupun tidak muncul secara bersamaan. Tics juga sering muncul dalam sehari, biasanya dalam rentang waktu yang pendek dan hampir setiap hari atau tidak teratur dalam periode lebih dari 1 tahun. Dan selama periode ini tidak pernah ada periode bebas tics yang lebih dari 3 bulan. Kemunculannya pertama kali atau onsetnya biasanya terjadi pada usia di bawah 18 tahun. Gangguan juga tidak disebabkan langsung oleh adanya pengaruh substansi, misalnya adanya stimulan atau kondisi medis umum, misalnya penyakit Huntington ataupun post-viral encephalitis.
Di mana di sini saya juga ingin menjelaskan kembali mengenai adanya tics ataupun sindrom Tourette, di mana itu terjadinya itu biasanya yang membedakan dengan gangguan motorik lainnya adalah terjadinya itu biasanya mendadak, cepat, kemudian melibatkan sekelompok otot yang terjadi secara tanpa disengaja. Kemudian biasanya terjadinya itu dalam durasi yang singkat, berulang. Kemudian juga biasanya untuk gangguan sindrom Tourette juga biasanya dapat disertai dengan adanya ucapan vokal yang berulang-ulang, yang dimana disebut sebagai tik vokal. Ya baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai kriteria diagnosis menurut PPDGJ 3, di mana tik motorik multiple dengan satu atau beberapa tik vokal yang tidak harus timbul secara serentak dan dalam riwayatnya hilang timbul. Jadi tidak harus timbul secara bersamaan, baik itu tik motorik maupun atau adanya beberapa tik vokal. Kemudian untuk konsepnya hampir selalu terjadi pada masa kanak-kanak atau pada masa remaja. Lazimnya ada riwayat tik motorik sebelum timbulnya tik vokal. Sindrom ini sering memburuk pada usia remaja dan lazim pula menetap sampai usia dewasa. Tik vokal sering bersifat multiple dengan adanya letupan atau ucapan vokalisasi yang berulang-ulang, seperti adanya suara mendehem, bunyi ngorok, dan ada kalanya diucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang jorok atau kasar atau cabul. Ada kalanya diiringi gerakan isyarat ekopraksia yang dapat juga bersifat cabul atau kopropraksia. Seperti juga pada tik motorik, tik vokal mungkin ditekan dengan kemauan untuk jangka waktu yang singkat dan akan bertambah parah karena stres dan biasanya akan berhenti pada saat tidur. Di sini saya juga ingin menambahkan untuk beberapa contoh daripada tik vokal, yaitu misalnya seperti adanya mengucapkan kata, mengucapkan suku kata, kemudian berteriak-teriak, kemudian mengulang-ulang kalimat, kemudian juga untuk yang tik motorik misalnya menghentakkan kepala, menggelengkan kepala, menghentakkan perut, dan lain sebagainya yang sebenarnya sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Sebagai contoh, siapa sih yang nggak kenal dengan Lewis Capaldi? Seorang penyanyi dan penulis lagu yang mempunyai lagu-lagu terkenal, salah satunya yang berjudul Someone You Love, ternyata menderita sindrom Tourette sejak tahun 2022. Lewis menjelaskan bahwa dokter mendiagnosa dirinya sebagai sindrom Tourette akibat gejala yang dilakukannya berulang berupa menghentakkan tangan yang sering muncul di luar kendali Lewis, terutama saat Lewis kelelahan. Namun, hal ini tidak menutup karir Lewis sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu. Tik yang dialaminya tidak menjadi hambatan bagi dirinya untuk menjadi orang yang dikenal banyak orang. Bahkan di suatu konser Lewis yang sangat besar, tiksnya kambuh dan menghentikan nyanyian lagu yang dibawakannya. Namun, 15.000 penonton di arena menyemangatinya dengan melanjutkan nyanyian Lewis. Yang satu lagi, seorang penyanyi terkenal penerima The 7 times Grammy Award winner, Billie Eilish. Siapa sih yang gak kenal dengan dia? Namun kalian harus tahu bahwa Billie telah didiagnosis sindrom Tourette sejak usia 11 tahun. Billie pernah bercerita bahwa gejala tics yang dialaminya hampir terjadi setiap hari, secara terus-menerus, seperti memutarkan telinga, mengangkat alis, menghentakkan tangan, atau mengatupkan mulut-mulutnya. Billie sempat merasa sangat kelelahan dengan ticsnya. Dan tics ini berkurang saat Billie fokus mengerjakan suatu hal, seperti bernyanyi ataupun berkuda. Banyak orang yang menganggap dirinya lucu dan aneh karena gerakan yang ditimbulkan tersebut. Namun Billie tidak memperdulikan kata-kata itu dan tetap fokus pada pekerjaannya. Dari contoh ini kita bisa mengambil pesan bahwa sindrom Tourette atau tic ini bukanlah suatu hal yang menyeramkan atau bahkan membuat kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Lewis dan Billie juga mengalami hal serupa, namun mereka bisa mengendalikan tic mereka dan mengubahnya menjadi hal yang positif. Oleh karena itu, jangan menganggap tics menghalangi kita dan kita bisa mengatasinya dan hidup bersosial seperti biasa. Untuk penatasan dari sindrom Tourette yaitu ada pendekatan kognitif behavioral, di mana komponen-komponen utama dari pendekatan ini adalah latihan kesadaran atau awareness training, di mana dengan kunjungan pertama klien mencatat frekuensi tics dalam durasi tertentu setiap hari, kemudian prosedur deskripsi respon di mana mendeskripsikan detail dari tiap tic
para terapis dapat menggunakan video, kemudian prosedur deteksi respon di mana terapis mengisyaratkan klien setiap muncul tik, dan prosedur peringatan awal di mana klien berlatih untuk mendeteksi tanda-tanda awal sebelum terjadi tik, dan latihan menyadari situasi di mana klien mengidentifikasi situasi, orang atau tempat ketika gejala memburuk ataupun membaik. Kemudian yang kedua dilakukan prosedur melawan respon, di mana memikirkan respon tertentu yang inkompatibel dengan tik berlawanan dengan gerakan dapat mempertahankan selama beberapa menit, memunculkan tekanan otot yang sama dengan yang terjadi saat gerakan tik muncul, tidak terlalu mencolok, dan serta menguatkan otot yang antagonis dengan tik, di mana contohnya untuk gerakan kepala, otot leher dikontraksikan dengan menahan dagu ke bawah. Untuk tik vokal atau vokalisasi, bisa dilakukan tarik bernapas panjang dan terus bernapas perlahan-lahan dengan hidung sementara mulut tertutup. Kemudian yang ketiga, manajemen kontingensi, di mana terapis menginstruksikan untuk keluarga klien untuk memberikan komentar berupa penghargaan jika klien menunjukkan kemajuan, dan terus mengingatkan jika klien lupa untuk berlatih. Dan klien ikut sertakan dalam aktivitas-aktivitas menyenangkan yang sudah mulai jarang dilakukan, dan akan dilakukan review ketidaknyamanan berisi rasa malu serta kesel-keselan klien yang diakibatkan oleh munculnya gejala. Kemudian selanjutnya bisa dilakukan habit reversal, di mana merupakan pembalikan kebiasaan adalah salah satu intervensi perilaku yang paling banyak dipelajari untuk orang dengan tics. Ada dua bagian utama. Yang pertama adalah pelatihan kesadaran, di mana orang mengidentifikasi setiap tik dengan lantang, dan yang kedua pelatihan respon bersaing, di mana orang belajar melakukan perilaku baru yang tidak dapat terjadi bersamaan dengan tik. Misalnya jika orang dengan Tourette syndrome memiliki tik yang melibatkan menggosok kepala, perilaku baru orang tersebut mungkin bisa meletakkan tangannya di atas lutut atau menghilangkan tangannya sehingga menggosok kepala tidak dapat dilakukan. Kemudian dapat dilakukan parent training, di mana merupakan pelatihan orang tua termasuk belajar tentang positive reinforcement dan dapat disiplin bagi anak. Dan ini untuk mempelajari cara keterampilan mengasuh anak dengan gangguan sindrom Tourette sehingga orang tua lebih memahami masalah perilaku anak dengan sindrom Tourette. Selanjutnya ada education other, di mana merupakan memberi edukasi kepada masyarakat tentang sindrom Tourette untuk membantu seseorang dengan sindrom Tourette. Diharapkan masyarakat lebih pengertian, membantu dan juga akomodatif. Misalnya, pemberi kerja mungkin bersedia mengatur ulang meja tempat duduk untuk memberikan lebih banyak privasi. Atau seseorang pelatih olahraga mungkin mendorong rekan satu timnya untuk mengabaikan tics anak alih-alih menggodanya. Kemudian ada yang using school resourcer, di mana beberapa tics membuat sulit untuk membaca atau menulis, atau seorang anak mungkin terganggu oleh tics atau berusaha untuk tidak mengalami tic. Terkadang anak-anak bisa diejek, dibully, atau ditolak oleh anak lain. Tetapi masalah dengan tics sering digabungkan dengan defisit perhatian dan kesulitan belajar lainnya. Dapat berarti bahwa anak-anak dengan sindrom Tourette membutuhkan bantuan pendidikan khusus. Contohnya untuk pengaturan tempat duduk yang berbeda, waktu tambahan untuk ujian, atau akomodasi komputer untuk anak-anak yang bermasalah dengan menulis. Untuk pertanasan dari farmakoterapinya bisa diberikan antipsikotik potensi tinggi, seperti contohnya haloperidol, di mana membuat perbaikan pada 85% dan berkaitan dengan reaksi distonik akut dan gejala Parkinson. Mimoset juga efektif tetapi memperpanjang interval QT pada EKG sehingga membutuhkan pemantauan dari elektrokardiografi. Kemudian juga dapat diberikan risperidon dan olanzapine dengan keberhasilan yang serupa dan agonis alfa-adrenergik lainnya, contohnya guanfacin atau Tenex. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai komplikasi, di mana komplikasi pada sindrom Tourette yaitu dapat disertai beragam komorbiditas pada penderita sindrom Tourette, antara lain bisa gangguan ADHD atau hiperaktif atau attention deficit hyperactivity disorder, bisa juga adanya gangguan obsesif kompulsif disorder, adanya gangguan perilaku, adanya gangguan emosi, bisa berupa cemas, depresi, kemudian juga bisa disertai dengan adanya gangguan tidur, kesulitan belajar. Kemudian juga bisa terkait dengan adanya tic nervus, kemudian masalah pengendalian impuls, rasa malu, isolasi, dan ketidakmampuan atau disability. Nah, kemudian di sini saya juga mencoba untuk menjelaskan mengenai komplikasi, salah satu dari berbagai macam banyaknya komplikasi, yaitu adanya obsesif kompulsif disorder,
Jadi yang terdiri dari obsesif dan kompulsif, di mana obsesif itu merupakan pikiran yang berulang, yang terganggu. Kemudian sementara kompulsif itu yaitu merupakan perilaku atau tindakan yang terjadi secara berulang dan disadari, yang dimana tindakan kompulsif merupakan usaha untuk meredakan kecemasan yang berhubungan dengan obsesif namun tidak selalu berhasil meredakan ketegangan. Kemudian tadi juga terdapat adanya obsesif, jadi adanya aktivitas mental seperti pikiran, perasaan, ide, impuls yang berulang dan intensif. Kemudian untuk yang ADHD yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder juga merupakan adanya gangguan perkembangan syaraf pada masa kanak-kanak yang paling umum biasanya. Nah, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton.